Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Suranisari dengan NIM 12011223394. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi keuangan, yaitu materi yang kami bahas dalam kelompok. Baik, kita masuk pada pengertian administrasi keuangan. Pengertian administrasi keuangan secara sempit adalah tata pembukuan. Sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan ke pengawasan. Kegiatan pengelolaan keuangan antara lain memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Nah, di dalam sekolah, pengelolaan keuangan sekolah terdapat rangkaian aktivitas terdiri dari perencanaan, program sekolah, pemikiran anggaran, pendapatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program, pengesahan, dan penggunaan anggaran sekolah. Dengan demikian, pengelolaan keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mulai dari perencanaan, pengawasan, serta mempertanggungjawabkan keuangan sekolah. Baiklah, saya Giovanna Sandas Henry. Di sini akan membacakan tentang prinsip-prinsip administrasi pengelolaan keuangan sekolah. 1. Prinsip-prinsip administrasi keuangan. Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di samping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapatkan penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Transparansi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan di lembaga pendidikan. Bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan dan keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggungjawaban harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Menurut Gartner 2004, efisiensi dicirikan oleh outcome kuantitatif. 2. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan di sekolah. Penggunaan keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Hemat tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang telah diisyaratkan. 2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan. 3. Keharusan penggunaan kemampuan dalam mengelola keuangan ini. Kepala sekolah berfungsi sebagai otorisator dan ordonateur. Sebagai otorisator, kepala sekolah diberi wewenang untuk mengambil keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azimah. Saya akan membacakan materi tentang sumber hukum pendanaan pendidikan. Pendanaan pendidikan bersumber dari pemerintah daerah, dan masyarakat. Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat bersumber dari anggaran pemerintah daerah, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, sumber lain yang sah, aturan dalam pendanaan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 46 tanggung jawab
Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, pasal 47 tentang sumber pendanaan pendidikan. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan dan kecakupan. Selanjutnya, pasal 48 pengelolaan dana pendidikan. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Selanjutnya, pasal 49 pengalokasian dana pendidikan. Dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Dana pendidikan dari pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan perundang-undang yang berlaku. Selanjutnya, sumber dan penggunaan dana pendidikan. Dalam situasi bagaimanapun, negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya terhadap pembiayaan pendidikan. Pada sisi lain, negara melalui pemerintah harus terus mensosialisasikan pembiayaan pendidikan dengan mengacu pada standar baku, terutama tentang komponen pendidikan, kurikulum, proses belajar mengajar, dan target kompetensi kelulusan. Pembiayaan pendidikan harus ditata penggunaannya, karena selain dana APBN dan APBD, dan dana pendidikan juga bisa dipungut dari masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan, kedinasan mendapat alokasi minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah. Pembiayaan pendidikan sebesar 20% itu memang seharusnya dipenuhi dari anggaran belanja dan bukan dari anggaran pendapatannya. Selanjutnya, hal ini perlu dilakukan adalah menjabarkan anggaran pendidikan 20% tersebut sesuai dengan jalurnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsia dengan NIM 12011221380 dari kelas 2A Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan membaca dari materi makalah saya. Kegiatan administrasi keuangan pendidikan. Yang pertama, perencanaan keuangan sekolah. Perencanaan dalam pengelolaan keuangan adalah merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya pendidikan menurut E. Mulyasa 2003-173. Di dalam perencanaan hendaklah disesuaikan dengan rencana kerja sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang, dan juga harus mengacu pada penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh. Ini menurut Husni Manajemen 2014-2081. Nah, yang kedua, pembelanjaan keuangan sekolah. Pelaksanaan kegiatan pembelanjaan keuangan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh di dalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif, dan efisien. Artinya, setiap perolehan dana dalam pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan perencanaan pembiayaan pendidikan dan disesuaikan juga dengan sumbernya, menurut Fauzan 2016 89-90. Yang ketiga, pembukuan keuangan sekolah, yaitu kegiatan pencatatan dan pembukuan suatu transaksi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran
uang setiap harinya yang dilakukan oleh bendaharawan sekolah secara tertib sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. Pembukuan yang lengkap mencatat berbagai sumber dana beserta jumlahnya dan distribusi penggunanya secara rinci. Kalau ada beban pajak yang harus dikeluarkan juga harus disetor sesuai aturan yang berlaku. Yang keempat, pengawasan keuangan sekolah. Pengawasan keuangan merupakan kegiatan yang diharapkan mampu mencegah timbulnya penyimpangan atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Pengawasan keuangan di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dan instansi vertikal di atasnya. Kegiatan pengawasan keuangan sekolah dilakukan dengan maksud untuk mengetahui yang pertama, kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang telah diterapkan dan dengan prosedur yang berlaku. Yang kedua, kesesuaian hasil yang dicapai di bidang teknis, administrasi maupun operasional dengan peraturan yang diterapkan. Yang ketiga, kemanfaatan sarana yang ada seperti manusia, biaya, perlengkapan, dan organisasi secara efisien dan efektif. Nah, yang terakhir, sistem yang lain atau perubahan sistem guna mencapai hasil yang lebih sempurna. Nah, yang kelima, pertanggungjawaban keuangan sekolah. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan rinci dan transparan kepada Dewan Guru dan staf sekolah menurut Fauzan 2016-92-93. Baiklah, hanya ini materi tentang kegiatan administrasi keuangan pendidikan. Baiklah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.